Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memulai presentasi kami tentang kata. Pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai seretan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Menurut ciri dan karakteristiknya, kata terbagi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan kata-kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata bilangan, kata sandang, kata depan, kata sambung, dan kata seru. Tujuan dari kata. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Fungsi kata. Kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Yang pertama, fungsi subjek. Fungsi sebagai subjek. Subjek itu adalah bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Namun ini tidak selalu sama dengan aktor sebagai subjek. Contohnya itu, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Yang subjek itu ayahnya karena yang sedang dibicarain itu ayah. Kedua, fungsi sebagai predikat. Predikat ialah kegiatan atau tindakan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contoh pada kalimat yang tadi, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Bekerja sebagai predikat karena itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek, yaitu ayah. Yang fungsi kata sebagai objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contoh pada kalimat, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Tas sebagai objek karena kakak sebagai subjek telah melakukan suatu tindakan, yaitu membeli tas. Jadi tas itu sebagai objek karena dikenai tindakan oleh subjek. Selanjutnya, fungsi sebagai keterangan. Kata keterangan merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya. Meskipun hadirnya tidak terlalu penting, namun dapat memperjelas suatu kalimat. Contohnya seperti kakak membeli tas di toko dekat rumah. Jadi di toko dekat rumah itu lebih memperjelas di mana kakak membeli tas. Selanjutnya, fungsi sebagai pelengkap. Fungsi yang satu ini dia sedikit sulit untuk menganalisa keberadaannya karena dia itu bisa berfungsi sebagai keterangan atau objek. Contoh pada kalimat, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Sore hari itu adalah kata pelengkap, yaitu sebagai batasan waktu ia melakukan aktivitasnya di kantor. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan Cynthia tentang kata. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Kata kerja memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menempati posisi sebagai predikat. Contohnya pada kalimat kucing mengeong, kucing sebagai subjek dan mengeong sebagai predikat. Yang kedua, tidak bisa didahului oleh kata paling. Yang ketiga, dapat didahului kata hingga tidak. Yang keempat, mengandung makna perbuatan, aksi, proses, atau keadaan. Contohnya seperti mengajar adalah sebuah aksi atau tindakan. Yang kelima, dapat didahului oleh kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Contohnya akan datang, sedang terjadi, dan sudah pergi. Yang keenam, dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. Contohnya, ambilkan buku itu dan tutuplah pintu itu. Yang kedua ada kata benda.
Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Kata benda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menduduki fungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Contohnya pada kalimat, mereka menghadiahi kami buku pelajaran. Mereka sebagai subjek, menghadiahi sebagai predikat, kami sebagai objek, dan buku pelajaran sebagai pelengkap. Mereka, kami, dan buku pelajaran merupakan kata benda. Yang kedua, dapat didahului kata ingkar bukan. Contohnya, bukan nasi yang kami makan melainkan jagung. Yang ketiga, dapat diikuti kata sifat. Yang ketiga adalah kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Kata ganti ini terdiri dari 4, yaitu kata ganti orang, kata ganti milik, kata ganti petunjuk, dan kata ganti penghubung. Yang pertama, kata ganti orang adalah kata ganti yang menggantikan orang. Kata ganti ini terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu contohnya saya, aku, daku, untuk yang jamak, untuk yang tunggal, sedangkan untuk yang jamak kami dan kita. Kata ganti orang kedua untuk yang tunggal engkau, kamu, anda, dan dikau, sedangkan untuk yang jamaknya kalian. Kata ganti orang ketiga untuk yang tunggal ia, dia, dan beliau, sedangkan untuk yang jamak mereka. Selanjutnya, yang kedua, kata ganti milik. Kata ganti milik adalah kata ganti yang dipakai di belakang kata benda yang menyatakan kepemilikan. Contohnya, bukuku dipinjamnya. Yang ketiga, kata ganti petunjuk adalah kata ganti untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya, lemari itu sangat besar. Yang keempat, kata ganti penghubung adalah kata ganti yang berfungsi sebagai penghubung. Contohnya, rumah yang besar itu sudah dijual. Kata yang lah yang menjadi penghubung pada kalimat tersebut. Yang keempat adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Kata sifat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya lebih besar, kurang baik, dan paling indah. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Contohnya sangat indah, amat tinggi, pandai benar, murah sekali, terlalu mahal. Selanjutnya dapat didahului dengan kata ingkar tidak. Contohnya tidak salah, tidak mahal, dan tidak subur. Yang keempat, dapat diulang dengan disertai himbuan senya. Contohnya setinggi-tingginya. Yang kelima, dalam frase kata sifat umumnya digunakan keterangan bagi kata benda. Contohnya baju baru, baju sebagai kata benda dan baru sebagai kata sifat yang merupakan keterangan dari kata benda tersebut. Yang keenam, kata sifat dapat dibentuk dengan himbuan wi, iya, if, al, dan ik. Contohnya honorer, duniawi, alami, ilmiah, negatif, formal, dan elektronik. Yang kelima adalah kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud orang, binatang, atau barang. Kata bilangan ini berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu kata bilangan pokok dan kata bilangan tingkat. Bilangan pokok ini contohnya 0, 7, 10, sabta marga, jasa dharma, banyak, dan beberapa. Bilangan tingkat contohnya kedua, ketiga, keempat. Dan yang berdasarkan tentu atau tidaknya juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu bilangan tentu dan bilangan tidak tentu. Bilangan tentu contohnya 1, 3, 8, 10. Sedangkan bilangan tak tentu contohnya beberapa, banyak, dan sedikit. Bilangan tak tentu ini adalah bilangan yang tidak dapat dihitung atau dinyatakan dengan kepastiannya. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi adalah
tugas yang menghubungkan dua klausa, kata atau kalimat. Konjungsi terbagi menjadi konjungsi adiktif atau gabungan. Contohnya ibu sedang masak dan ayah sedang bekerja. Yang kedua konjungsi pertentangan. Contohnya rumah itu sangat besar tetapi tidak terawat. Yang ketiga konjungsi pemilihan. Contohnya kamu ingin membeli buku atau pensil. Yang terakhir adalah kata seru. Kata seru adalah kata yang tugasnya mengungkapkan rasa hati manusia. Kata seru ini untuk memperkuat perasaan senang, sedih, heran, dan jijik. Sekianlah penjelasan dari saya tentang jenis kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jurani. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang makna kata dan diksi. Apa sih yang dimaksud dengan makna kata? Makna di dalam bahasa Indonesia terdapat dua aspek. Yang pertama aspek bentuk, yang kedua aspek makna. Aspek bentuk adalah aspek yang dapat kita lihat dan kita dengar. Sedangkan aspek makna adalah aspek yang muncul di benak kita setelah mendengar atau melihat. Jadi, makna kata adalah makna yang tersimpul atau terkandung di dalam suatu kata. Contohnya, rumah. Rumah mengandung makna tempat tinggal. Jenis-jenis kata. Secara umum, jenis-jenis kata terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, makna denotasi dan makna konotasi. Makna kata denotasi adalah yang memiliki makna yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan atau sebuah realita, dan tidak memiliki makna yang ganda. Contohnya, tikus telah mati. Kata mati dalam kalimat tersebut hanya memiliki satu arti dan lugas, yang berarti tidak bernyawa. Makna kata konotasi adalah kata yang memiliki makna secara langsung atau lebih pada kiasan. Contohnya, orang berlomba-lomba merebut kursi di Senayan. Kata kursi di sini bukan berarti hanya sebuah kursi, tapi lebih bermakna kepada jabatan dan kedudukan. Yang kedua, makna leksial dan makna gramatikal. Makna leksial adalah makna kata secara lepas tanpa terkait dengan kata lainnya dalam struktur bahasa Indonesia. Contohnya, kata rumah yang bermakna bangunan untuk tempat tinggal. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang timbul dalam suatu proses pembentukan kata. Contohnya pada kata rumah yang berarti mempunyai rumah. Yang ketiga, makna lugas dan makna kiasan. Makna lugas adalah makna yang acuannya cocok dengan makna kata yang bersangkutan. Contohnya, tangan kanan yang berarti tangan di sebelah kanan. Dalam kalimat, tangan kananku terkilir. Di samping makna lugas, banyak kata yang di dalam pemakaiannya memunculkan makna kiasan. Contohnya, utang budi yang berarti berbalas jasa. Dalam kalimat, aku berhutang budi padamu. Dan yang keempat, makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Tentang diksi. Apa sih yang dimaksud dengan diksi? Diksi adalah pilihan kata atau juga bisa diartikan sebagai proses atau tindakan pemilihan kata yang mengungkapkan suatu gagasan secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata disebut juga dengan pilihan kata. Syarat-syarat diksi. 1. Ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dan penyampaian suatu gagasan. 2. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dipahami.
Ciri-ciri diksi. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan suatu gagasan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan. Yang ketiga, mengungkapkan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat, serta dapat menggerakkan medan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaringan kata yang jelas. Fungsi diksi. Dengan diksi, maka suatu kata akan jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan penggunaannya. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.